Langsung saja, kejadian ini dialami oleh seorang pria bernama Farhan. Farhan lahir dan besar di Kalimantan Timur. Ia sangat mengetahui tentang perkara hantu kuyang. Kuyang sendiri dipercaya sebagai makhluk halus yang berwujud kepala dengan organ tubuh yang menggantung. Ia berkeliaran pada malam hari untuk mencari mangsa, yaitu bayi yang baru lahir, wanita yang baru melahirkan, bahkan jika kuyang tidak menemukan bayi, dia juga mengincar wanita yang sedang hamil tua. Kisah ini terjadi di Balikpapan, tepatnya Kalimantan Timur. Sedikit informasi, tempat tinggal Farhan merupakan daerah pinggiran kota yang masih banyak hutan, kebun, bukit, dan hutan bakau. Sekarang hutan tersebut sudah berkurang seiring berjalannya waktu, dikarenakan banyaknya pembangunan. Menurutnya, di Balikpapan bagian timur, ada 3 kampung yang reputasinya sudah terkenal sebagai sarang kuyang, dan tempat tinggal Farhan berada di antara 3 kampung tersebut. Saking terkenalnya reputasi negatif kampung ini, setiap wanita hamil dari luar kampung tidak ada yang berani menginjakan kaki di 3 kampung ini. Sekarang kita flashback ke masa lalu. Waktu itu, Farhan masih duduk di sekolah dasar. Ia dan teman-temannya sering bertukar cerita mengenai hantu kuyang yang sering menampakkan diri baik di desanya maupun desa sebelah. Biasanya, anak dari kampung sebelah yang bercerita, karena di kampungnya seputar hantu kuyang sudah menjadi rahasia umum dan sudah menjadi cerita sehari-hari. Seiring berjalannya waktu, Farhan bertumbuh besar dan sudah mempunyai istri. Waktu itu, Farhan berpikir bahwa cerita-cerita teman SD-nya hanyalah mitos layaknya cerita hantu di WC sekolah ataupun cerita horor khas bocah SD lainnya. Meski awalnya tidak percaya, Farhan akhirnya mengalami dan menyaksikannya sendiri kejadian di luar nalar tersebut. Singkat cerita, ada suatu kejadian, korbannya itu istrinya Farhan sendiri. Saat itu, istrinya sedang hamil tua, namun tetap harus bekerja sebagai sales rokok. Sebenarnya, waktu itu warga kampung sudah memperingatinya agar tidak sering pulang larut malam, apalagi sendirian. Tapi dia tidak menggubrisnya sama sekali, dikarenakan dia tidak percaya tentang hal tersebut. Hingga pada suatu hari, istrinya Farhan harus pulang tengah malam dan melewati kebun kelapa sebagai jalan pintasnya. Malam itu terasa sangat mencekam karena tidak ada seorang pun yang melewati jalan itu. Tiba-tiba, bulu kuduknya berdiri saat melintasi jalan tersebut. Ia merasa seperti ada bayangan seseorang yang mengikutinya dari belakang. Kemudian, pada saat itu juga, ia langsung mempercepat langkahnya. Dengan gerakan tak terduga, bayangan itu terus mengikutinya. Ia mempercepat langkahnya sekuat tenaga, namun karena ketakutan yang merayap pada dirinya, membuat ia kesandung dan terjatuh. Setelah dilihat, ternyata ada kelapa jatuh. Dan setelah ia mendengokkan matanya ke atas, saat itu juga ia melihat ada sosok hantu berkepala dengan organ saja. Hantu ini disebut Kuyang. Lalu Kuyang tersebut lanjut mengejar istrinya Farhan setelah melihat keberadaannya. Istrinya Farhan sontak langsung berlari ketakutan setelah mengetahui bahwa ada sosok hantu yang mengikutinya. Naasnya, saat ia berlari, ia terjatuh lagi dikarenakan penerangannya yang sangat minim. Dan setelah terjatuh, kepalanya terbentur batu. Seketika hantu tersebut langsung menyerang dan mengarahkan hasrat makannya pada janin yang tak berdaya. Teriakan tolong pun sia-sia dikarenakan tidak ada seseorang pun yang melewati jalan itu. Tubuhnya menjadi ranah bagi Kuyang yang kelaparan. Kebun kelapa menjadi saksi bisu dari kejadian tragis tersebut. Dan tidak lama kemudian, istrinya Farhan langsung tak sadarkan diri.